Nah, sebetulnya saya masih mau ke arah pengalaman dan events. Kita kan bikin di dalam karir kita kan banyak banget event-event gitu ya. Macam-macam gitu ya, nggak? Name it dah, yang simple sampai yang susah. Ya, susah banget dan benar-benar challenging gitu ya. Challenging dan brilliant dan nice dan segala macam. Breathtaking gitu. Nah, sampai sekarang ini apa yang masih diingat oleh Chef Vindex? Jadi mungkin ada yang pertama itu saya bikin, jadi pertama kali ya, yang pas kita dapat exposure ke US, itu bagaimana kita bikin set menu buat 1.000. Kan kita biasa di resort kan nggak sampai 1.000 ya. Nggak sampai 100 itu udah banyak, biasanya juga bis barbecue. Iya, gitu. betul. Jadi, dan ini kita harus nyapin segitu banyak, dan saat itu saya dipercaya buat pegang. Oh, jadi leading event, karena bucket chef-nya nggak ada. Atau bucket chef-nya pindah. Jadi saya harus leading. Itu di Aviara. Jadi posisi saya dari LA dikirim ke Aviara buat handle itu 1.000 event. Jadi kebayang dong, kita kan baru belajar mengenai bagaimana menghandle bisnis hotel catering, 250 breakfast, 250 lunch, 250 dinner. Udah terbiasa kan, udah oke, lama-lama. Kan sekarang kebagian harus 1.000 set menu. Dan harus panas semua, jadi pembagian station harus 4, kemudian ini semua mesti diatur dengan timing yang benar. Jadi itu sampai sekarang masih saya ingat bagaimana saya harus ngajarin mereka, karena yang di sana pada baru semua, karena ini hotel baru. It's a new resort hotel, golf, kemudian ada event gitu. Jadi di situ dia bikin 1.000. Nah, itu jadi agak shocking, tapi once you make it, terus sisanya 1.000-nya jadi biasa. 500 become normal. Betul. Nah, sama yang waktu itu satu lagi yang saya ingat di Jimbaran, kita bikin CNN Elsa Cleanse gitu. Tahu. Jadi kita bikin fashion show itu di poolnya Four Seasons yang ditutup dengan fiberglass. Yang turun dari lobby itu, poolnya itu. Jadi ditutup dengan gelas semua buat fashion show jalan. Itu kita bikin event internasional pertama yang buat saya cukup prestis dan sangat eksklusif gitu. Dan semua kayak kanapenya lah, makanan semua jelimet-jelimet semua. Jadi kecil-kecil tapi benar-benar dibuat supaya wah gitu. Jadi buat saya itu event-event yang never forget I will never forget that one gitu ya. Jadi suatu hal yang benar-benar jadi memorinya kita. Dan terus begitu kita datang ke Jakarta, kemudian kita bikin function 1.000, it becomes normal. Terus habis itu kita bikin 2.000, kaget pertama tapi lama-lama biasa. Nah, once kita menambah jumlah kapasitas catering yang kita ini, yang ke belakang jadi biasa. Easy ya. Dong itu jadi. Tapi buat you need to when you started, pasti struggle. Gitu. Betul. Every start is a struggle. Nah sekarang gini, ini kan all the nice events that you manage, you learn out of it, you manage, you made it successful gitu. Ada nggak event-event yang sialan gua gagal nih. Kita gagal, kita bikin sesuatu, waduh kok bisa kayak gini gitu. Pasti pernah dong ada kayak gitu juga. Beruntungnya enggak, tapi istilahnya bisa gagal dari diri sendiri. Misalnya gini, mungkin orang lain berpikirnya, wah bagus nih, tapi kita kan kadang-kadang, that was a failure man, that was not good gitu ya. Jadi pernah ada set menu, yang memang harusnya memang dia eksklusif dan udah dirancang sedemikian rupa supaya canggih, tapi ada elemen yang nggak benar, yang akhirnya harus keluar. Jadi kita keluarkan in the last minute karena nggak jadi. Jadi you can make something kayak seperti potato souffle lah gitu. Itu kan pada saat kita bikin ini tapi lama-lama begitu banyak itu susah. Jadi ada yang nggak berhasil, ada yang betul. Akhirnya I decide to just take them out. Just take it out ya. Mungkin tamunya merasa fine gitu karena ini, tapi kan orang yang tim yang tasting kan tahu. Betul. Jadi orang yang tasting pertama tahu. Kok nggak ada gitu ya? Ini kenapa nggak ada gitu? Tapi untungnya karena semua happy, dia jadi nggak komplain lah. Dia tidak komplain, cuma kasih feedback ini kemana tadi gitu. Dia bilang kita nggak jadi, nggak bagus, we don't wanna serve. Kan daripada kita serve dan nggak bagus, mendingan kalau buat saya mendingan nggak serve gitu. Jadi saya juga tekankan kebanyakan ke tim, don't give a second hand ininya gitu. Jadi, give the best, kalau nggak bisa mendingan you come out and apologize gitu. Kalau sore ini kita nggak bisa serve, daripada kita serve sesuatu dan akhirnya tidak benar. Akhirnya malah jadi berkepanjangan bisa komplainnya gitu. Jadi mungkin that's the thing that I learned, bahwa maksudnya
pasti ada sesuatu yang fail dalam apapun yang kita buat itu, tapi kita pakai buat stepping stone. Dan harus bisa, mungkin dari pengalaman kita bisa tahu yang mana yang bisa kita kelola supaya memperbaiki keadaan, misalnya you fix things gitu. In the last minute. Nah, itu kalau di hotel kita belajar itu juga. Bagaimana kita bisa merubah sesuatu in the last minute, karena sering last minute-nya banyak gitu. Iya, betul. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya anak-anak muda itu yang bukan merasa, tapi they call themselves chefs gitu loh, ya nggak? Sedangkan kita di bidang ini kan sudah puluhan tahun gitu loh, ya nggak? What is it? What does it take to be a chef sebetulnya? Apa sih sebetulnya, ya nggak? Dari sisi matanya Chef Index itu, untuk menjadi seorang chef tuh gimana sih sebetulnya ya? When do you call yourself a chef, and what is a chef actually? Jadi mungkin kita mesti lihat dari dua perspektif yang berbeda gitu ya. Dari sisi orang awam, semua yang bisa masak mereka they can call it chef gitu. Karena kalau cook mungkin ngomongnya nggak enak gitu ya. Cook gitu ya, kayaknya kurang ini gitu. Kurang keren ya. Keren gitu. Nah, padahal itu kan sebuah posisi yang you earn it. Bahwa kita bekerja untuk mendapatkan that title. When you start, you not call yourself a chef gitu kan. Kayak tentara ya? Iya. Nggak langsung jadi jenderal dong? Masa kau bilang jenderal, padahal tamatan sekolah jenderal misalnya gitu. Jadi itu yang harusnya you earn by experience, dan kalau kau sebut sama chef itu berarti you have going toward the step-stepnya. Dari mulai bawah, dan kau juga belajar bagaimana membuat fondasi sehingga you can call yourself a chef. Jadi dan chef itu adalah sebenarnya bukan cuma masak doang. Iya, betul. Other things than that you have to learn, bagaimana bikin food cost-nya, bagaimana you manage your guests, manage your staff. Ada many aspects yang menyelimuti your title. Betul. Nah, jadi kalau sekarang banyak orang-orang bilang dia chef, itu panggilan media kalau buat saya sih. But they're not real chef gitu. Karena real chef itu dia berarti dia harus ada stepping stone-nya lah yang dia mesti ini, dan itu karir, istilahnya jabatan karir yang memang kita jalanin, dan biasanya keluar dari karir itu pun kita banyak orang tetap manggil chef kan, karena we've been to that position before gitu. Nah, ini sekedar info aja ya, misalnya kalau chef itu kalau kita di Eropa ya, chef itu kan ambilnya dari bahasa Prancis, chef de cuisine gitu ya. Atau kalau di Jerman itu yang namanya chef itu artinya itu sebenarnya chief, ya nggak? Bos lah, ya nggak? Nah, untuk to become a chef itu artinya to become a chief nggak langsung jadi dari awal kan. Jadi kita memang harus ya kayak seperti jenderal tadi, kopral dulu, kemudian jadi letnan, kemudian naik lagi jadi nggak tahu mayor kayak terus sampai naik menjadi chef ya. Kalau di barat juga yang dipanggil chef itu biasanya memang chiefnya, bosnya, jadi kepalanya itu dipanggil chef gitu. Tapi memang di istilah bahasa Inggrisnya chef itu juga istilah profession ya. Jadi profession seorang kok itu dipanggil chef. Tapi kalau kita ke Eropa yang benar-benar chef itu adalah the leader lah, ya nggak? The leader di dapur itu adalah chefnya. Ya inilah sebetulnya itu kadang-kadang kita di bidang kuliner ini kadang-kadang suka senyum kalau lihat anak-anak itu yang baru lulus sekolah, oh I'm a chef gitu. Yeah, you're a chef as a title gitu loh, ya nggak? As a profession, tapi are you really a chef as a position, ya nggak? It's different gitu. Tadi itu mungkin abang sih sebenarnya fenomena juga ya. Jadi, orang sekarang banyak yang mau jadi chef, jadi itu jadi suatu hal yang becomes normal gitu. Jadi kayaknya ngomong chef itu kayak ngomong biasa aja. Gitu. Zaman kita dulu kan masih tukang masak gitu. Kalau saya menjadi anak muda nih, saya lulus sekolah, I want to be a chef, tapi a real chef ya. Ya seperti Chef Index gini. What do I have to do? Apa yang saya harus lakukan misalnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah, pertama you have to see yourself gitu. Kita punya passion nggak sih sebenarnya di dapur gitu. Karena dapur itu jangan dilihat luarnya aja, kayaknya gemerlap, semerbak, dan looks nice gitu. Tapi di dalamnya ada hard working, ada kerja keras, temperature mungkin panas gitu ya. Jadi sering naik turun gitu ya. You have to control everything, terus mengalami banyak hal yang mungkin bisa stressful gitu.
sama halnya kayak semua pekerjaan gitu. Jadi pertama you lihat but when you have passion, biasanya itu akan lebih menenangkan kita, lebih you can work without worry. Wah nih, gue kerja terlalu banyak gitu. Yeah. Oh, I've passed my overtime. Gitu. It's time to bed. Gitu. Jadi atau mungkin hal-hal lain yang bersifat pribadi yang mestinya ya biasanya sih kalau kita kerja suka mengalahkan yang lainnya memang. Yeah, jadi mungkin pengalaman sekarang kita udah bisa menikmati, bisa balance life. Yeah. Before it's not a balanced life gitu. Memang lebih ke pekerjaan banyak. Yeah. Nah, jadi apakah kita siap dengan itu? Pertama jadi mentally we need to be able to pertama passion, kemudian mentally are we ready or not? Iya. Yeah. Sekarang banyak reference, tapi jangan lihat reference yang reality show. Betul. But lihat reference yang with real chef, pengalaman yang mungkin bisa dibagi bahwa it's not easy yang pertama gitu. Nggak ada pekerjaan yang easy gitu ya. Nggak ada. Semua pasti ada jalannya dan yang buat kita supaya sukses ya memang harus membuka diri untuk belajar. Jadi terima masukan dari siapa aja, ambil yang benernya, kemudian konsisten bekerja. Karena saya bilang kita nggak tahu kapan ada tawaran ataupun tawaran promosi ataupun apa yang akan datang. Jadi kita harus kerja konsisten supaya terus bagus. Once ada opportunities, they can pick you up. Kalau kita kerjanya naik turun, waktu kita ada di bawah tiba-tiba ada opportunities-nya, kita nggak akan diambil karena we're not performing gitu. Iya, betul. Nah, jadi dengan konsisten itu otomatis kita akan terus bisa mendapatkan, karena kesempatan itu kita nggak tahu kapan datang. Betul. Iya. So there's you need to be kayak harus tetap prima. Iya, betul. Stabil dan jadi konsisten. Ya bilang itu aja. Jadi bekerja keras dan mungkin I guarantee you there not always a short time untuk become a chef. Yeah, pasti betul. long time. Long term ya. Jadi kalau maunya ada yang kadang-kadang dia pindah cuma karena posisi, saya rasa itu menurut saya kurang tepat karena membuat fondasi itu adalah harus dari bawah dan harus kuat. Jadi minimum di satu posisi biasanya 1 atau 2 tahun minimum gitu. Karena you learn the base and then you make your base and then kita naik lagi. Baru tapi kita harus belajar one step ahead gitu. Jadi kalau pengalaman harus kuat 2 tahun, tapi kita juga bisa belajar next step-nya during that period supaya kita begitu masuk ke step itu, misalnya naik posisi, kita udah tahu posisi itu. Waktu saya mau naik executive chef, saya di executive su, saya udah belajar apa yang dikerjakan oleh executive chef. Iya, betul. Nah dari situ kita bukan nunggu lu promosi dulu dong, gue supaya gue bisa kerjain. Just do it gitu. Just do it dulu, abis itu nanti orang akan lihat. Jadi people will judge you on what you do gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang itu, jadi menurut saya that's some of the tips and tricks untuk supaya kalau yang muda mau siap buat masuk ke hotel gitu dan siap untuk menghadapi segala konsekuensinya, bahwa mungkin kita nggak bisa celebrate holidays gitu. Ya, betul. Every holidays, I spend my holidays, the first holidays itu setelah after 25 years kan gitu. Jadi liburan Natal, liburan ini itu kita kerja. Habis 25 tahun di bidang kuliner baru bisa menikmati holiday-nya. Nah, kayak gitulah gitu. Ingat yang itu ya. Iya, jadi ingat yang susahnya, tapi kalau kita passion, makanya bilang susah itu jadi nggak kelihatan. Iya. Jadi kita akan terus jalan karena we have that motivation yang terus nyala. Maka seorang bilang sekarang, are you already tired become a chef? I said no. Ya, sekarang masih kita buktinya kita masih masa-masa. Betul, ya, betul. Apalagi sekarang di pandemi ini justru kita mulai malah keluar ilmu baru. Betul. Never too late to learn. Betul. I learn bakery setelah 30 tahun. Iya, betul. Only see. Sekarang I have to do it. Gitu. Baru sekarang ternyata gini. Gitu. Jadi nggak pernah berhenti untuk belajar, juga satu hal yang harus dipunyai. Iya, betul. Nah, saya juga setuju ya. Kalau kita mau menjadi chef beneran ya. Jadi kalau kita sekarang, kalau kita duduk di rumah nonton TV, lihat seorang chef lagi masak-masak di TV, dan kita juga ingin kayak dia, nggak akan terjadi kalau kita tetap nonton dia gitu. Ya nggak? Jadi kita memang harus keluar, kita harus keluar dari comfort zone kita. Dan tadi apa yang dibilang sama Chef Index itu benar. Kita harus benar-benar mempelajari seorang chef itu sebetulnya ngerjain apa aja sih gitu ya nggak?
Ya, dari masak-masak, situasinya seperti apa sih kalau kita kerja misalnya di restoran atau di hotel gitu ya nggak? Waktu kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu loh, ya nggak? Kemudian seperti tadi dibilang, nggak pernah bisa libur bareng sama keluarga, nggak pernah punya tanggal merah bisa di rumah jalan-jalan, nggak pernah ada holiday sama keluarga, itu sudah bisa dilupakan itu ya nggak? Karena gini, karena itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa menikmati sebagai seorang yang masuk ke bidang kuliner lah istilahnya gitu ya. Perkara kamu sudah jadi chef atau belum gitu ya kan? Tapi memang perjalanannya ke situ gitu loh. Sama dengan kalau kita gini, kita harus menyadari itu dulu ya. Jelek-jeleknya, nggak enaknya seorang chef, kita harus menyadari itu dulu ya. Kayak misalnya ya, kalau saya mau jadi tentara, saya harus menyadari bahwa kalau saya jadi tentara, saya harus siap mati. Ya nggak? Karena kalau saya dikirim ke perang kan pasti ada kemungkinan besar saya ditembak gitu atau saya mati gitu loh ya nggak? Kalau kita sudah punya kesadaran itu dan benar sudah bisa memahami itu, lebih gampang kita bisa dan udah memahami dan sudah accepted ya nggak? Ya, dan itu lebih gampang. Sama di kitchen juga, kalau kita udah accept situasi, keadaan seorang chef, jadi lebih gampang. Bonusnya, tambahnya lebih cepat kalau kita punya passion di bidang itu, kerja keras kayak tadi dibilang, ya nggak? Dan selalu siap untuk belajar sesuatu yang baru gitu. These are all the things that you need to become a chef, dan harus sabar karena perjalanannya nggak dari hari ini ke besok gitu loh. Tidak ada yang instan. Nggak ada yang instan. It takes years gitu loh. Menjadi seorang chef itu nggak ada yang instan. Betul. Nggak ada yang bisa bikin chef dalam 3 malam, kecuali Lolo Jonggrang bisa bikin candi dalam semalam. Tapi to become a chef, it takes minimum 10 years. It's true. Sampai minimum 10 years. Posisi atas ya istilahnya gitu ya. Jadi di situ perlu passion, karena disitulah kita bisa dilihat apakah kita nanti betah atau enggak dalam posisi itu. Betul. Gitu. Dan gini loh guys, juga kalau kita sebagai chef juga, honestly gaji kita beda sama banker misalnya, atau yang lain ya, atau dokter atau apa gitu ya nggak. Saya masih ingat banget waktu saya baru bisa nabung duit itu setelah saya kerja lebih dari 10 tahun. Sebelum itu kayaknya habis 2 minggu udah habis gaji gua. Karena apa? Teman-teman saya udah punya mobil lah, itu segala macam yang umurnya sama ya, sekolahnya sama, tapi akhirnya mereka ke bidang ke banking atau ke tempat lain lah ya nggak. Saya di hotel kayaknya sebagai chef atau sebagai koki, kayaknya duitnya cuma segitu-segitu aja gitu loh. Sampai saya benar bisa nabung itu ada sekitar 10 tahun lah. Sampai saya benar-benar bisa nabung duit gitu ya. Selama itu tuh kayaknya nggak pernah cukup gitu lah ya nggak. Karena memang it's not about the money gitu loh. At the end of the day gitu lah. The money you will earn nanti kalau sudah punya skillnya gitu loh. Kalau kita udah canggih masak, mungkin canggih kerja di beberapa negara ya nggak. Karena kita bisa adaptasi ke beberapa negara, beberapa cara kerja ya. Nah kemudian kita bisa konsisten kerja keras gitu ya nggak. Ya punya skill ya, misalnya ya apakah itu masakan Indonesia skillnya, masakan Prancis, masakan Jepang apa-apa, atau kita fleksibel bisa semua masakan yang banyak gitu ya. Itu lebih bagus lagi gitu lagi. Ya nggak. Nah itu yang membutuhkan yang kita membutuhkan untuk mungkin menjadi chef yang baik. Dan ya mudah-mudahan dengan semua skill, dengan semua passion dan atribut itu kita bisa cepet make money juga nanti gitu. Tapi di awalnya forget it. I always remember Mas James said, you know, don't talk about money because money will come to you katanya. Betul, and that's true gitu loh. Kalau kita udah jalani ini ya. Gitu. Money will come gitu loh. But you have to do it. Saya selalu bilang gini ya, waktu saya masih dalam pendidikan ya, waktu saya masih belajar menjadi seorang koki, masuk ke dunia kuliner, saya mengalami semuanya. Saya pernah jalan kaki ke tempat kerja, saya pernah naik sepeda gayung ke tempat kerja, saya pernah naik motor ke tempat kerja, saya pernah naik mobil ke tempat kerja, saya pernah dijemput sama sopir
untuk diantar ke tempat kerja, dan saya pernah dijemput pakai kapal ke tempat kerja, dan saya pernah diterbangin ke tempat kerja. Jadi semuanya saya udah mengalami gitu. Jadi but it all takes steps gitu, sampai ke sana itu jauh banget gitu lah ya. Tapi ya itulah, kalau memang ini kan akhirnya kita kalau udah jadi executive chef di mana, they fly you in gitu loh. Ya nggak? Kalau apalagi kalau misalnya opening kemana membutuhkan kita sebagai supporting team, ada they fly you in ke tempatnya gitu ya nggak? Jadi it all happens gitu loh. Ya nggak? Jadi itu basically mudah-mudahan tips ini kan kita bisa buat anak muda yang di luar sana ya mungkin berniat buat menjadi chef. Ya ini adalah insight-nya gitu ya, bahwa don't look at yang di ujungnya aja nih, tapi lihat prosesnya. Betul. Bahwa proses pasti memerlukan proses, nggak ada yang nggak ada proses gitu. Jadi ya hopefully kita bisa sebenarnya Bang, kita nanam dulu, menuainya kan nanti gitu ya. Ya, oke, kalian udah denger ya, tuh all the wise words from Chef Vindex ya. So jangan ini juga jangan mungkin putus asa, kecil hati untuk menjadi seorang chef ya. It's all possible gitu loh. Kita juga semua mulainya dari bawah gitu loh, ya nggak? Jadi possible untuk kita semuanya menyadari dulu ya profesinya, punya passion, kerja keras, and eager to learn. Itu salah satu atribut yang kita membutuhkan untuk menjadi chef gitu loh, ya. Chef, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semua atas inputnya itu. Thank you. Semoga ini berguna untuk kalian semua ya. Jadi jangan lupa kalau kalian setelah nonton ini subscribe ya, and watch it. Sampai ketemu ya. Selama pandemi ini naik berapa kilo? Nah, kayak gitu naik berapa kilo? Jawabannya saya jangan jawab gitu loh. Tahu yang itu. Kalau aku bukan yang nggak mau jawab, nggak tahu karena nggak punya timbangan di rumah. Pedes ya? Ternyata ada jebakan Batman. Ada cabai rawit tadi sedikit. Dari jauh kelihatannya cabai besar, pas ngintip dikit kita zoom ternyata ada cabai rawitnya. Iya, supaya spice up the life. Kayak aku ya, sweet and spicy.